wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anzala yahkuma bainan nasi bima Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita menyatakan kekaguman kepatuhan kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang selalu Allah kurniakan kepada kita. Nikmat masih kesempatan hidup di dunia ini, nikmat kita masih memiliki kesadaran untuk mau beriman, melaksanakan hidup yang Islam. Semua merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dimana kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita syukuri, pasti nikmat itu akan terus abadi, bertambah banyak. Iman disyukuri, pasti kita terus mau beriman. Hidup Islam kita syukuri, pasti kita makin nambah semangat melaksanakan Islam. Umur kita syukuri, pasti kita makin ditambah umur panjang dan diberikan sehat. Rezeki yang selalu kita terima disyukuri, pasti Allah bertambah, rezeki semakin berlimpah. Itulah peringatan Allah dalam Al-Quran, bisa kita pelajari surat Ibrahim ayat 7. Wa in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata nikmat yang baik-baik ini yang dari Allah disyukuri, maka bertambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sebaliknya, apabila nikmat yang kami Allah berikan itu tidak disyukuri, maka ingatlah nikmat itu akan berubah menjadi azab yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah. Setelah kita bersyukur, kita sholawat dengan Rasul Allah, bahwa selalu kita mau mencontoh bagaimana model kehidupan para Rasul Allah di bumi ini, membangun kebahagiaan ganda selama dunia sampai nanti di akhirat. Sehingga dalam hidup ini bukan tradisi lingkungan hidup yang harus kita tiru, bukan menurut maunya enak dan tidak enak kita membangun tradisi kehidupan, tapi kita hidup ada tuntunan contoh, ketentuan dari Allah, kemudian dicontohkan oleh para Rasulullah. Keuntungannya bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, agar hidup kita bahagia, tentram, damai, sejahtera di dunia. Lebih-lebih kalau sudah mati meninggalkan dunia ini, di akhirat Allah beri tempat yang lebih baik lagi. Tetapi apabila sebaliknya hidup kita di dunia menurut mau rasa enak atau tidak, menurut maunya kita, yang disebutkan oleh Al-Quran, yang menjadi perintahnya diri kita sendiri yang mendorong kemauan hawa nafsu, maka ketahuilah ujung dari kehidupan ini, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, pasti penuh penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Kenapa demikian persoalan hidup ini? Karena hidup kita di dunia bukan menurut mau kita. Kita lahir ke dunia bukan menurut kemauan bapak, mama, orang tua kita. Tapi kita harus yakin bahwa hidup ada yang menciptakan dan memprogram.
Tempat hidup di kolong langit ini ada yang punya. Itulah dia Allah yang menciptakan alam semesta dan kita. Kemudian Allah mengajarkan dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita. Kita asalnya berada di samping Allah, ruh kita. Aslinya manusia yang abadi itulah ruh. Ruh kita di Allah. Di dalam Al-Quran diberikan penjelasan supaya kita tahu. Bisa dibuka di rumah Quran surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Jawab, jelaskan bahwa ruh itu di dalam rancangan pasti Allah. Di dalam rancangan pasti Allah penciptaku, pembimbingku. Nah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetapi banyak yang tidak mengetahui ruh ini kecuali orang yang diajarkan dalam ilmunya Al-Quran, baru dia bisa tahu tentang seluk-beluk persoalan ruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan ruh dari Allah inilah setiap manusia lahir ke dunia di saat kita dikandung oleh ibu kita. Jadi ruh oleh asalnya dari Allah. Tapi badan kita asalnya dari keturunan. Dari mana badan kita? Dari bapak ibu. Ibu bapak dari alam yang dimakannya. Jadilah keturunannya kita. Tetapi diingatkan oleh Allah, di saat badan kita di dalam perut ibu kita baru umurnya 120 hari 4 bulan, maka ruh itu oleh Allah dimasukkan ke dalam badan jasad kita. Bisa kita pelajari berita ini, informasi dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 172. Wa idza hadara rabbaka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Dan ingatlah di saat aku Allah mengeluarkan kalian dari sulbi bapak kalian menjadi janin badan dalam kandungan rahim ibu. Kemudian aku persatukan dengan ruh dan aku Allah ambil perjanjian. Bukankah aku ini Allah yang menciptakan di mana nanti di dunia keselamatan hidup, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan hidupmu harus menurut aku yang menciptakan. Ruh semuanya menjawab, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Aku Allah katakan yang demikian agar manusia hidup di dunia tidak ada alasan untuk mengatakan aku lupa dengan perjanjian ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, artinya kita semua yang lahir ke dunia sudah membawa janji, sudah diakad janji oleh Allah yang menciptakan kita. Hidup ini bukan kemauan kita, tapi ada perjanjian untuk menjalani suatu aturan, untuk menjalani suatu norma. Norma aturan itu untuk keselamatan hidup kita bersama. Norma aturan itu untuk kedamaian hidup kita dalam diri kita, keluarga kita, lembaga, famili, masyarakat, bangsa, negara, dunia. Itulah perjanjian yang harus dipegang. Nah, jadi kata Nabi dijelaskan, ma min mauludin yulad wa fitro fa'abawahu yuhawidanihi awinasironi. Setiap anak yang lahir ke dunia itu bersih seperti kertas yang putih bersih, seperti air yang bening. Tergantung pertama lahir anak itu diasuhnya di mana. Fa'abawahu, orang tuanya atau pengasuhnya yang menjadikan dia itu mentalnya seperti Nasrani, atau mentalnya seperti Yahudi, atau mentalnya seperti Majusi. Itu tergantung yang mengasuh. Padahal sejalan dengan fitrah, anak itu harus menjadi manusia yang taat patuh melaksanakan perintah Allah. Apabila proses penerimaan asuhan dari mulai rumah tangga, bapak dan ibu yang membimbingnya itu adalah mengarahkan sesuai dengan rancangan pasti Allah. Karena itu Nabi menjelaskan al-madrasatul ula baitnya. Sekolah yang mendidik anak pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga itulah guru ibunya dan bapaknya yang akan mengantarkan keselamatan anak itu sendiri. Sehingga Nabi menegaskan
Di sini Nabi mengatakan al-jannatu tahta fi aqdamil ummahat. Anak bisa hidup bahagia, sehat, bisa hidup baik, bisa tahu sopan santun, bisa tahu bagaimana hidup benar, ucapannya baik, makanannya benar, tergantung asuhan sebab terjadi seorang ibu. Jadi disinilah peran manusia, peran orang tua untuk bagaimana memproses manusia menjadi manusia yang sehat, sempurna, sehat badannya, pikirannya, hidup mau bersaudara, dan yang paling penting adalah dia beriman, tahu asal usul kejadiannya, sehingga bapak dan mamanya harus ngabari dan memberitahu kepada anaknya bahwa dia lahir sudah membuat janji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah proses kehidupan sehingga lahirlah manusia ke dunia seperti kita sekarang ini, sudah memiliki tanggung jawab amanah dari Allah untuk melaksanakan kedudukan kita sebagai wakil Allah di muka bumi. Di zaman dahulu sebelum turunkan lahir, manusia tidak mengenal bagaimana hidup menurut aturan Allah. Lahirlah kehidupan pertarungan liberal, lahirlah pertarungan hidup komunis. Hidup di dunia hanya untuk hidup saja, untuk mencari kepuasan dunia saja. Ada juga agama-agama hidup untuk kepentingan mati, lupa dengan tanggung jawab dunia. Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dimulai oleh Iqra bismillahirrahmanirrahim, agar hidup ini bukan untuk hidup di dunia sekarang ini saja, dan hidup bukan untuk mati, tapi hidup adalah amanah perjuangan, harus membangun kehidupan ganda. Karena itu tadi di surat Yunus dijelaskan, mau kemana Islam ini, mau kemana ngaji ini. Di dalam surat Yunus bisa kita pelajari, wallahu yad'u ila salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah sedang mengajak kepada umat manusia di bumi ini membangun kehidupan yang selamat, damai, dan sejahtera. Dan Allah mengajarkan supaya kita bisa hidup saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan di bumi Allah. Maka Darussalam ini menjadi dua arti. Yang pertama Al-Madinah, jamaah di dunia yang harus kita wujudkan sekarang ini juga hidup bersaudara, di mana wujudnya adalah kehidupan orang dengan orang, kehidupan mukmin dengan mukmin, seperti halnya hidup dalam satu tubuh, yaitu suka duka ditanggung bersama, seperti sebuah bangunan antara bahan dengan bahan saling menguatkan. Hidup segenap itu sepenanggungan, suka duka ditanggung bersama. Nah, kalau di dunia sudah bisa hidup seperti itu, maka pasti di akhirat Allah berikan tempat yang lebih baik, yaitu al-jannatu ma'udah fil akhirah, yaitu surga yang Allah janjikan di akhirat. Karena itulah pada hari ini kita diseru oleh warga jamaah pengajian kita sedang membangun persaudaraan, sedang mengembalikan pemahaman kembali kepada Al-Quran, supaya Islam yang kita yakini bukan Islam angan-angan dan hayalan, tapi Islam yang nyata akan terasa bukti di dunia sekarang ini, mendapatkan kehidupan jannah, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, hidup saling menyelamatkan bersaudara. Itulah perintah Allah di dunia sekarang ini. Karena itu di dalam ibadah yang kita sekarang ini kita lakukan, pada hakikatnya apa makna Idul Adha? Idul Adha dua persoalan. Yang pertama, Nabi Ibrahim membawa kembali kepada tonggak jamaah awal pertama, yaitu bapak manusia sama Nabi Adam dan Siti Hawa. Pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa itulah dia batu hitam yang disebut Hajar Aswad atau Baitullah Ka'bah. Kemudian disitulah kita dipersatukan pada hari ini di dalam melaksanakan haji untuk hidup satu bapak di bumi Allah ini. Diingatkan oleh para nabi agar kita jangan lupa bahwasanya ya ayuhan nas, inna rabba wahid wa ada wahid wa inna dina wahid. Walaysa fil arabi bihadikum la min abdin wala ummin innama yalisan faman takallama arabiyyah fa huwa arabi. Wahai manusia, ingat ketahui oleh kalian bahwa Allah ini adalah satu dan pemersatu. Dengan ciptaan dan ajarannya, dengan Quran dan alam ini, justru Allah mempersatukan manusia. Din, agama yang diajarkan Allah satu sama adalah Islam, dan bapak kalian juga sama, dan kalian harus bersaudara hidup di bumi. Barang siapa yang bisa melaksanakan perintah itu, Allah akan janjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Tapi barang siapa yang hidupnya justru menurut maunya diri masing-masing, hidup di dunia adalah perpecahan, justru tidak mau hidup berjamaah
dan pasti di akhirat akan mendapatkan azab dan bencana. Itu peringatan pada hari ini kepada kita sekarang, dalam kesempatan sekarang ini waktu hidup di dunia, agar kita sadar bahwa betapa dunia sekarang ini apabila manusia lupa terhadap perjanjian hidup dengan Allah, maka hidupnya hanya bertarung menurut diri masing-masing. Tujuan hidup hanya untuk hidup kepuasan hawa nafsu. Dia lupa ada amanah perjanjian dari Allah, maka itu semua adalah timbul penyesalan yang akan datang. Kita akan mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara dan temporer. Setelah itu kita akan menyesal selama-lamanya. Karena itulah kesadaran untuk kita bagaimana memahami hidup dan kehidupan ini, di mana kita sekarang disuruh oleh Allah untuk hidup berjamaah. Seperti tadi yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 atau 102 surat Al-Imran, kita diingatkan jangan mati dulu sebelum kita hadir hidup dalam jamaah. Kenapa kalau mati tidak jamaah? Mati tidak ada artinya, mati jahiliyah, mati pasti mendapatkan ajab yang selama-lamanya. Contohnya dalam Quran disebutkan di saat kita mati, ruh kita dibawa terbang tinggi oleh burung terbang jauh di mana-mana, dijatuhkan di tempat yang jauh kemana-mana. Dia berjalan ke depan tidak sampai kemana-mana, mundur balik ke belakang pun tidak akan sampai kemana-mana. Dia sengsara selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena lupa dengan syahadat yang telah Allah janjikan untuk lahir ke dunia ini. Mudah-mudahan kita semua tidak menjadi orang seperti itu. Karena itu kita di dalam hidup di dunia sekarang ini, saya menyeru kepada saudara-saudara, marilah kita sama-sama untuk hadir dalam jamaah, untuk melaksanakan pengajian, untuk membina diri, keluarga kita, keturunan kita, semuanya sama-sama agar hidup bahagia di dunia sampai ke akhirat kelak. Dan semuanya ini untuk keuntungan kita bersama, agar kita hidup betul-betul melaksanakan amanah Allah di dunia ini. Islam yang kita tuju bukan hayalan. Jangan seperti Islam tradisi, apa yang kita berbuat hanya angan-angan dan hayalan. Tapi Islam yang dilaksanakan oleh Rasul dengan Al-Quran ini betul-betul fakta nyata. Hari ini tujuan Islam adalah Darussalam. Tujuannya dua. Di dunia kita berjamaah hidup bersaudara, di akhirat adalah jannah. Untuk sampai kepada itu, dari mana mulainya? Mulainya dari wahyu pertama turun Allah ajarkan adalah perintah dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah apakah itu? Perintah kita mulailah hidup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kita hidup dengan Bismillah. Bismillah yang kesadaran bahasa kita adalah atas nama Allah, apapun yang kita kerjakan. Allah itu adalah Ar-Rahman yang telah mengajarkan ilmu. Ilmu itu adalah Ar-Rahim untuk hidup saling mahabur kasih sayang di antara sesama kita. Kalau suami baca Bismillah, istrinya baca Bismillah, punya anak juga baca Bismillah, betapa indahnya rumah tangga hidup saling mahabur kasih sayang karena Allah. Si istri taat kepada suami karena Allah, suami sayang kepada istri karena Allah, anak taat kepada ibu dan bapaknya karena Allah. Maka rumah tangga akan menjadi kendaraan jannah, surga yang menghantarkan di dunia lagi di akhirat. Kumpulan rumah-rumah tangga kita menjadi jamaah. Betapa indahnya kehidupan jamaah ini. Yang pasti kita hidup di bumi ini banyak saudara untuk hidup saling menyelamatkan. Tetapi kalau hawa nafsu kita yang menjawab, maka semua itu pasti kita tolak. Untuk apa hidup berjamaah? Untuk apa kita ngaji? Karena hawa nafsu adalah selalu menurut kemauan dirinya sendiri. Padahal kata Nabi, perang yang paling besar adalah mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ada aduikal lati bainaka baika. Musuh bebuyutan kalian yang paling besar adalah hawa nafsu yang selalu menghalangi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kalian sendiri. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kemudian kita baru pulang kata Nabi dari perang Uhud, akan menghadapi perang yang sangat besar. Sahabat bertanya, perang apa lagi ya Rasulullah, perang yang sangat besar? Nabi menjawab, jihadun nafsi. Perang yang sangat besar adalah mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Karena itulah manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsu, manusia yang betul-betul oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian. Bahkan Allah membeli kepada kita semua dengan pengorbanan waktu kita, harta kita, apapun yang kita taati kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan 'alaihi fil Tawrati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdi minallah fastabshiru bi bai'il ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allah membeli dari orang-orang yang beriman dirinya, hartanya, semuanya dipakai melaksanakan perintah Allah. Dipaksa melaksanakan ngaji, berinfak, mengorbankan waktu, mengorbankan diri. Allah bayar dengan jannah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita berhadapan dengan pembeli yang sangat mahal, yaitu Allah, dan kita jual segalanya kepada Allah. Itulah perjanjian hidup Allah tadi, baik dahulu kepada para rasul dalam Musa, Taurat, Injil, Al-Quran. Karena itu barang siapa yang telah berani menjual segala bentuk kegiatan hidupnya kepada Allah, maka berbahagialah dengan perjanjian itu. Karena itulah perjanjian hidup agung yang tiada banding. Karena itulah hidup di dunia. Kita hidup bukan untuk hidup di dunia. Kita hidup bukan untuk mati, tapi hidup adalah berjuang membangun kembali kehidupan yang Islam, membangun kehidupan jamaah. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita untuk sama-sama giatkan kembali untuk kita ngaji, hidup berjamaah, dan tidak akan memberatkan kepada kita. Di mana Allah dinyatakan wala tahinu fi tiqail qaum fa innahu ya'lamun. Kalau kalian merasa capek kalau disuruh ngaji, harus berkorban waktu, berkorban harta atau rezeki. Siapa jadi orang kafir pun kalian pilih jadi orang kafir pasti capek juga. Duit kalian keluar juga, kemudian capek juga hidup melaksanakan kekafiran menurut hawa nafsu. Tapi harus ingat kata Allah, hidup kafir bencana ujung kehidupannya. Capek dalam menjadi orang mukmin, Allah akan memberikan imbalan yaitu kehidupan jannah. Jadi walaupun bagaimana, tetap saya dalam kesempatan ini sebagai pembina jemaah, pembina pengajian ini mengajak para saudara-saudara silaturahmi. Kita berdoa dan diberikan kesempatan umur yang panjang, rezeki yang lancar, keluarga kita hidup tentram, damai dengan keluarga, terus ngaji. Itulah harapan kita semua, jauhkan dari segala bencana, dari segala kesulitan, dengan ngaji untuk hidup bersaudara, untuk hidup senasib sepenanggungan di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Islam yang kita pelajari ini bukan seperti Islam tradisional awaan tanpa tujuan, hidup hanya angan-angan, tapi Islam yang jelas fakta dan nyata menurut kehidupan para Rasul Allah untuk kita buktikan pada hari ini. Di mana kenyataan sekarang di dunia sekarang sudah kembali menjadi zaman jahiliyah. Negara-negara di dunia atau negara-negara dimanapun berada, hidup justru menjadi tujuan motif adalah kebendaan. Tapi bukan berarti benda salah, tapi jadikanlah benda istri kita. Kita semua tidak bisa pisah dari apa yang kita butuhkan. Kita pelajari dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14. Min nasi buku syahwat indah nisa wal badina wal qanatil muqaddarat min adh-dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu innahu husnul. Manusia itu makhluk yang mencintai kecenderungan terhadap pasangan hidupnya. Laki-laki pasti suka perempuan istrinya. Perempuan pasti mau perlu juga suami, laki-laki suaminya. Kemudian wal banin, keturunan, harta yang banyak, alat angkutan, transportasi, alat komunikasi, kemudian ternak piaraan dan pertanian. Tapi ingat kata Allah, kalau itu jadi tujuan, dia akan menjadi bola permainan dunia. Tapi Allah mengajarkan, tempatkanlah semua yang kamu cintai itu pada Allah. Sehingga punya istri bawa ke Allah, punya suami bawa ke Allah belajar Quran, punya anak bawa ke Allah, punya harta jadikan alat untuk mencapai ibadah melaksanakan perintah Allah. Sehingga apa yang kita miliki di dunia akan menjadi kendaraan yang mengantarkan dunia sampai ke akhirat nanti. Berbahagialah kita dengan kesabaran hidup dunia ini. Jangan kita punya istri semakin jauh dari Allah. Di dalam Al-Quran diingatkan wala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah karena anak, karena istri, karena harta lupa ngaji, lupa membina diri menurut ajaran Allah untuk jadi orang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian sama dengan merugikan dirinya sendiri menuju kepada kehancuran. Karena itulah kita sama-sama istighfar untuk kembali kita melaksanakan pengajian, hidup berjamaah dan melaksanakan Islam sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Karena kita sudah janji kepada Allah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ruh kita sudah janji. Kalau kita di dalam kantong rahim itu kita sudah janji, maka lahirlah kalimah thayyibah. Artinya kita harus mengerti Quran,
Suami bagaimana menurut Quran menyayangi istrinya, istri bagaimana menurut Quran pelajari bagaimana taat kepada suami, si ibu bagaimana mendidik anak menurut Quran, kemudian si anak ajari bagaimana taat kepada ibu bapaknya menurut Quran, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup membangun kehidupan ini. Nah, semuanya ada di Quran. Pelajar itulah yang disebutkan kalimat thayyibah bagi orang-orang yang sudah sadar. Kalimat thayyibah pasti jadi hayatan thayyibah, hidup yang baik. Hidup yang baik hubungan dengan Quran, belajarnya baik, hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia baik, alhamdulillah. Hubungan dengan alam juga baik, dibimbing oleh Al-Quran. Kalau itu semua dilaksanakan, rezeki kita menjadi lancar, halalan thayyibah. Kalau rezeki lancar, dzurriatan thayyibah, berumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga kita akan menjadi kendaraan yang mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian jadilah kumpulan rumah tangga menjadi qaryah thayyibah atau masakin thayyibah. Kita hidup bersaudara sama-sama orang yang sudah sama-sama syahadat, maka jadilah qaryah thayyibah yang akan melahirkan rezeki, bukan halalan thayyibah lagi, menjadi rezeki jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, saling memudahkan rezeki di dalam kehidupan ini, membangun ekonomi yang sama-sama lancar. Itu pasti menyelamatkan dunia sampai ke akhirat. Kalau sampai kita bisa mewujudkan negara, jadilah negara yang baldatun thayyibah walaupun ghafur, negara yang bebas dari segala dosa, untuk membangun kehidupan yang diridhoi Allah. Pasti semua selesai hidup di dunia. Mayatan thayyibah, orang yang melaksanakan syahadat tadi, maka akan membawa syahadat kembali kepada Allah. Malaikat akan mengatakan, silakan kamu masuk kepada surga Allah yang telah Allah janjikan kepadamu, karena kamu telah melaksanakan sukses, lahir ke dunia membawa syahadat, hidup di atas dasar syahadat, dan matinya pun kembali kepada Allah membawa syahadat kembali. Hidup lulus, bahwa kita menjadi orang-orang yang betul menempati jannah yang Allah janjikan. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia mulia, manusia jannah dari Allah, hidup di dunia menurut Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan jannah. Tapi sebaliknya, dari Allah membawa syahadat, kita lupakan di dunia syahadat ini, dan kita pura-pura tidak tahu atau karena kita melupakannya. Harus ingat, saya ingatkan pada hari ini bahwa kita akan menyesal selama-lamanya kembali kepada Allah, tidak membawa syahadat, maka azab dan bencana selama-lamanya naudzubillah min dzalik. Untuk apa kita hidup di dunia? Banyak harta. Untuk apa kita hidup di dunia? Semua adalah mataun qalil, adalah kesenangan yang sementara. Tapi bukan berarti kita tidak perlu harta, tapi jadikanlah harta atau yang kita miliki semua untuk mengantarkan kita kepada dunia sampai ke akhirat. Nah, inilah pembinaan kesadaran kita semua. Saya memohon mudah-mudahan kepada Allah agar kita masih diberi kesempatan umur yang panjang untuk melaksanakan tanggung jawab kita bersama sampai selesai, menyelesaikan tanggung jawab keluarga kita, supaya kita bisa beriman yang betul-betul banyak amal soleh, membangun kembali jamaah, titik kita lancar, sama-sama mengakhiri acara ini. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah namahu wa yukabiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa ajil sultan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi taqulul qawl wa tanfaru bihi wa tuqul bi hawa'i wa tudal bi rawai wa usma wati mustaqbal wa mawdiyul karim wa ala alihi wa sahbihi bi rahmat wa nafsi dari kulli ma'lumillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa amratan ba'dal maut. Allahumma hawwina bi syaqatil maut wa najatina nar wa afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi imani an amin bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir lana wa ta'afu 'anna wa na'fu. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tu'akhidna ma la taqdir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah,
dengan silaturahmi yang kami laksanakan ini, jadikanlah kebaikan bagi kami untuk bisa melaksanakan segala bentuk perintah-Mu, untuk bisa membangun kembali jamaah. Tanpa jamaah Islam, mana mungkin kami bisa melaksanakan amal soleh, mana mungkin kami bisa melaksanakan sunnah Rasul. Allahumma ya Allah, dengan acara silaturahmi yang kami laksanakan ini, jadikanlah kebaikan bagi kami, untuk menjadi umur kami yang panjang, rezeki kami yang barokah dan lancar, untuk mengikuti melaksanakan ibadah kepada kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bahaya, dari segala bentuk azab dan bencana, jauhkan dari segala ujian berat kepada kami. Jadikanlah kepada kami segala kemudahan untuk melaksanakan segala bentuk apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma sabbitna bil Islam wa sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam. Ila dunya dan akhirat. Allahumma siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Bapak Pembina Ustadz Uli Samsuri. Mudah-mudahan menambah keilmuan bagi kita,